Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada minggu ini kami memasuki minggu Advent pertama ya Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu Advent pertama ini. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan penolong bagi kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya dan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu Advent pertama ini, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini dengan tema Raja Damai yang akan datang. Raja Damai yang akan datang. Pada minggu Advent pertama ini, semua orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memasuki minggu-minggu di mana semua orang percaya menantikan kedatangan Mesias yang kedua kali. Orang-orang percaya berpengharapan Yesus sebagai Mesias akan datang ke dunia ini
yang kedua kali untuk menghakimi dunia. Di minggu-minggu Advent yang akan kita jalani beberapa minggu ke depan, di mana kita menantikan, di mana kita merenungkan kasih Tuhan, mengingat kedatangannya untuk menyelamatkan umat manusia dari segala belenggu dosa. Kedatangannya yang pertama sudah kita percayai dan sudah kita nikmati anugerahnya. 1 bulan ke depan kita akan merayakan kelahiran Kristus Yesus. Tetapi kita pada minggu Advent ini juga diingatkan untuk merenung bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti kedatangan Yesus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam menanti pasti ada bentuk persiapan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, menanti seorang pemimpin yang akan datang ke daerah kita, maka segala persiapan akan dilakukan. Keindahan, kebersihan, keamanan, semua dipersiapkan dengan baik, agar ketika pemimpin itu datang, maka dia merasa disambut benar dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ada persiapan. Tidak bisa hanya sekedar persiapan. Ketika pemimpin mau datang ke daerah, mungkin sebulan sebelumnya sudah ada persiapan pada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Mempersiapkan diri dengan baik, memberikan penyambutan dengan baik. Demikian juga halnya ketika Yesus akan datang kedua kali, persiapan yang bagaimana yang kita lakukan. Ketika Yesus sebagai Raja yang akan datang, Raja damai yang akan datang kedua kali, persiapan apa sebagai orang Kristen yang kita akan lakukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja damai sesungguhnya sudah datang untuk yang pertama kali, yaitu kelahiran Kristus Yesus sebagai bentuk kasih Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kita bisa terlepas dari belenggu dosa, semua karena kasih Tuhan. Tetapi kita akan menantikan kembali Raja damai yang dinubuatkan firman Tuhan akan datang untuk kedua kali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Yesaya mengatakan dengan tegas, kalau yang akan datang itu penuh hikmat, roh pengertian, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan ada di dalamnya. Yesus digambarkan begitu dengan sangat-sangat sempurna. Dan ketika Raja damai itu datang kedua kali, dia akan mengadili, dia akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua kita manusia akan diadili seturut dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup. Yesus tidak memberikan hukuman, Yesus tidak memberikan tuduhan
atas perkataan orang lain, tetapi Yesus yang hakim yang adil, hakim yang berhikmat akan menentukan apa yang kita lakukan, apa hukuman yang harus kita terima ketika kita tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Damai yang akan datang kedua kali itu harus tetap kita imani. Kita harus mempersiapkan diri ketika Yesus datang kedua kali. Dia sebagai hakim yang adil akan menghakimi hidupku. Sehingga apa yang harus kita lakukan selama Tuhan berikan kesempatan kita untuk hidup? Tentu melakukan segala ketetapan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Menjauhkan segala kebusukan, menjauhkan segala kemunafikan, menjauhkan segala kekejian, sehingga hidup kita benar-benar berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu persiapan yang harus kita lakukan. Karena kita tidak tahu kapan Yesus, kapan Raja Damai itu datang kedua kali. Kalau kita berpikir, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan panggil kehidupan kita sebelum kedatangan Raja Damai yang kedua kali, hidup ini sangat singkat. Sekarang kita sehat, besok kita sudah meninggal dunia. Sekarang kita bisa bekerja dan beraktivitas, besok kita sudah menghadap. Persiapan apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita tetap hidup dalam keberdosaan? Apakah kita hidup tetap dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jangan gunakan kesempatan hidup kita. Jangan gunakan kesempatan kesehatan kita. Jangan gunakan kesempatan masa muda kita untuk menikmati dunia ini. Tetapi gunakanlah waktu ini untuk tetap terus berjaga, waspada, dan mempersiapkan diri. Sehingga ketika Yesus panggil kita, ketika Raja Damai yang akan datang kedua kali itu menghakimi kita, kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengajari kami pada minggu Advent pertama ini, agar kami tetap berjaga dan waspada untuk menantikan dan terus berpengharapan kedatangan Raja Damai yang akan datang kedua kali untuk menghakimi setiap kami orang-orang percaya ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk tetap melakukan segala kebaikan dan ketetapan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada minggu ini kami memasuki minggu Advent kedua. Biarlah kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap menanti kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, firman Tuhan yang menjadi penolong untuk kami dapat mempersiapkan diri sebelum kedatangan-Mu. Roh Kudus Tuhan tetap menolong kami
untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Filipi pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari-hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadamu, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di minggu Advent kedua ini tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Di minggu Advent kedua ini kita tetap masuk kepada pengharapan Raja Damai yang akan datang kedua kali untuk menghakimi kita, setiap orang percaya. Menghakimi dengan adil dan memberikan segala bentuk konsekuensi atau hukuman seturut dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Minggu lalu kita diingatkan untuk tetap hidup dalam ketetapan Tuhan, tetap berjaga dan waspada, mempersiapkan diri dengan baik. Dan pada minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana kita tetap mempersiapkan, memilih apa yang baik sebelum hari Kristus datang. Menjelang Raja Damai itu datang, kita harus memilih apa yang baik. Bapak Ibu, sering kita mendengar hidup ini adalah pilihan. Baik, jahat, sehat, sakit, rajin, malas. Semua pilihan itu keputusannya ada di kita masing-masing. Tidak bisa orang lain mengambil keputusan untuk kehidupan dan pilihan kita. Kita harus bertindak dan berpikir secara dewasa. Apa yang baik untuk kehidupan kita, itu harus kita pilih.
Tentu memilih itu butuh hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Tanpa hikmat, tanpa pengertian dan pengetahuan, mungkin kita akan salah pilih. Kalau kita memilih yang benar atau yang baik, kita akan menikmati buah atau hasilnya. Ketika kita melakukan dan memilih yang jahat, ada dampak, ada konsekuensi yang harus kita terima atas kejahatan yang kita pilih dan lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Advent kedua ini kita harus memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Amin. Orang Kristen, orang percaya harus berani katakan itu. Sebelum hari Kristus datang, sebelum Raja Damai datang kedua kali, aku harus melakukan apa yang baik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Filipi, dia bersyukur kepada Tuhan melalui doanya, mengingat kasih dan persekutuan jemaat yang ada di kota Filipi. Bagaimana jemaat umat yang ada di kota Filipi sangat-sangat memberikan dukungan kepada Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Rasul Paulus melihat ada kasih karunia Tuhan yang dirasakan Rasul Paulus melalui jemaat yang ada di Filipi. Sehingga Rasul Paulus setiap berdoa mengingat mereka, bersyukur kepada Tuhan, dan terus mendoakan jemaat yang ada di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat kota Filipi? Inilah doaku, kiranya segala pengetahuan dan pengertian tetap menyertai kamu, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik menjelang hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata untuk memilih sesuatu kita tidak boleh sembarangan. Memilih dengan hikmat, memilih dengan pengetahuan, memilih dengan pengertian yang dari sumbernya dari Tuhan. Bukan memilih karena keinginan daging kita. Memilih yang baik itu tentu akan banyak tantangan, akan banyak cobaan, akan banyak yang mencoba kita untuk tidak melakukan yang baik. Kita akan terus dipengaruhi segala bentuk kejahatan-kejahatan, sehingga kita menolak untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Yesus datang kedua kali, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena kedatangannya itu hanya Bapa saja yang mengetahuinya. Yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, firman Tuhan ingatkan, kerjakan yang baik sebelum Yesus datang. Bagaimana kita melakukan kebaikan? Minta pengertian, minta hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Agar itulah yang mendorong kita untuk terus melakukan segala kebaikan-kebaikan. Sehingga seperti yang dikatakan Paulus tadi, kita menghasilkan buah kebenaran untuk memuji Allah. Dari kehidupan kita, orang akan melihat. Dari segala kebaikan yang kita lakukan, orang akan mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dari setiap apa kebaikan yang kita lakukan. Kita bukan mau menonjolkan diri kita,
tetapi ada kasih Tuhan dan karya Tuhan yang mau kita perlihatkan, sehingga orang akan melihat Tuhan luar biasa bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memasuki minggu Advent kedua ini, teruslah, berusahalah, mintalah pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari Tuhan, sehingga segala keputusan yang kita ambil berdasarkan kehendak Tuhan, bukan karena keinginan kita. Sehingga segala kebaikan-kebaikan, tentu kita orang Kristen yang sudah dewasa tahu mana yang baik dan tidak. Biarlah Roh Tuhan yang menolong kita untuk memilih dan menetapkan kebaikan yang harus kita kerjakan. Tanpa pengetahuan, pengertian, dan hikmat daripada Tuhan, kita akan lemah. Oleh karena keinginan-keinginan dunia, cobaan-cobaan dunia, kita tidak bisa bertahan. Ketika kita menantikan Raja Damai, menantikan hari menjelang hari Kristus, kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Doakan diri kita. Doakan orang-orang di sekitar kita. Doakan orang-orang percaya dimanapun berada, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, agar semua orang-orang percaya di tengah-tengah daerah kita, bahkan di seluruh dunia ini, dapat menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga berita Injil itu, kasih Kristus itu dapat dirasakan, disaksikan, dan diimani dalam setiap kehidupan semua manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Di minggu Advent kedua ini kami diingatkan untuk mempersiapkan dan melakukan apa yang baik menjelang hari Kristus. Biarlah hikmat, pengertian, dan segala pengetahuan daripada Tuhan selalu menyertai kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan hal yang baik dan yang tidak baik, kami harus memilih yang baik, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.